Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratus Solihah dengan NIM 2386202142 ingin memaparkan materi dengan judul konsep strategi pembelajaran di SD. Langsung saja tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sekolah dasar adalah salah satu rencana terstruktur yang berisi rangkaian kegiatan, metode, dan pendekatan yang dipilih serta digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran pada siswa guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan perencanaan sistematis mulai dari pendekatan tujuan, pemilihan metode atau pendekatan, pengaturan materi sampai penetapan tolak ukur keberhasilan pembelajaran dan disusun berdasarkan karakteristik serta kebutuhan siswa SD. Menurut Gerlach dan Eli 1980, strategi pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran, mencakup semua komponen materi dan prosedur yang membantu siswa mencapai tujuan tertentu. Strategi ini adalah pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru sesuai karakteristik siswa, kondisi, dan tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan dan karakteristik strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran guna untuk mengarahkan upaya guru dan siswa agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Kemudian karakteristiknya adalah relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, menggunakan metode dan media yang bervariasi agar pembelajaran menarik dan tidak monoton. Strategi ini melibatkan aktivitas fisik, mental, serta sosial siswa secara aktif dengan pendekatan yang fleksibel dan menyenangkan, disesuaikan dengan perkembangan fisik dan psikologis anak agar proses belajar menjadi efektif dan optimal. Kemudian metode strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran aktif, yang mana pembelajaran ini dapat melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar. Contohnya seperti berdiskusi, eksperimen, dan proyek lainnya. Kemudian pembelajaran kolaboratif, yang mana pembelajaran ini siswa dapat bekerja dalam kelompok kecil untuk saling berdiskusi, berbagi ide, dan membantu satu sama lain. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek praktis yang relevan dengan kurikulum sehingga dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata. Pembelajaran berbasis permainan, yang mana ini dapat menggunakan permainan dan aktivitas interaktif untuk membantu belajar lebih menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa agar setiap anak dapat belajar secara optimal. Strategi berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata untuk dianalisis dan diselesaikan, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Strategi kooperatif, pembelajaran dalam kelompok kecil dengan tanggung jawab bersama agar meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama antar siswa. Langkah pelaksanaannya, 1. Menetapkan tujuan pembelajaran secara aktif, secara jelas. 2. Menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa untuk memilih pendekatan yang tepat. 3. Memilih metode teknik dan prosedur pembelajaran menyesuaikan dengan tujuan dan karakter siswa. Yang keempat, mengatur dan menyusun materi serta urutan kegiatan pembelajaran secara sistematis atau berurut terstruktur. 5. Menyesuaikan dengan kondisi kelas seperti jumlah siswa, fasilitas, dan waktu yang tersedia. 6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, membangkitkan minat dan motivasi, kemudian inti, menyampaikan materi dan aktivitas aktif siswa, lalu hingga penutup, refleksi, dan evaluasi.
7. Melaksanakan evaluasi atau penilaian untuk mengukur hasil belajar dan tindak lanjut seperti pengayaan atau remedial. Tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya itu keterbatasan pemahaman guru tentang konsep dan metode pembelajaran yang sesuai, terutama pembelajaran tematik atau inovatif. Minimnya sumber belajar dan media pembelajaran yang mendukung proses belajar menjadi menarik dan efektif. Kemudian, waktu yang terbatas untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Perbedaan karakteristik siswa yang beragam sehingga menyulitkan guru memberikan pendekatan yang tepat untuk semua anak. Kemudian, manajemen kelas yang sulit terutama mengelola kelas dengan siswa aktif dan beragam kebutuhan lainnya. Kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan dalam proses belajar siswa di rumah maupun di sekolah. Kemudian, kesimpulan. Strategi pembelajaran di SD adalah cara guru mengatur proses belajar agar siswa bisa memahami materi dengan baik dan aktif dalam belajar. Meski ada hambatan seperti keterbatasan waktu dan sumber belajar, strategi yang tepat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Saran, guru sebaiknya terus belajar metode baru, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan siswa. Dukungan dari sekolah dan orang tua juga penting agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.